Demikianlah laporan hasil mediasi. Karena mediasi gagal, selanjutnya cara pembacaan gugatan mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti persidangan ini, maka sidang dinyatakan ditutup dan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara mohon bacakan surat gugatan. Terima kasih yang mulia, majelis hakim yang mulia, panitia pengganti yang saya hormati. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Bandungan, bagaimana tercatat dalam akte nikah nomor 268 tertanggal 13 Mei 2019. Yang poin kedua, bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang ketiga, bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama pemohon di Jalan Beli nomor 16 RT 6 RW 2 Kelurahan Wilir, Kecamatan Bandungan, Kota Banjar, Semarang. Poin yang keempat, bahwa selama masa perkawinan, pemohon dan termohon telah berkumpul bagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. Poin yang nomor 5, bahwa kebahagiaan yang dirasakan pemohon setelah berumah tangga dengan termohon hanya berlangsung sampai bulan Desember tahun 2021. Karena sejak bulan Desember tahun 2021, hubungan rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya antara lain. Yang pertama, sifat berubah dari awal pernikahan manja, akhir-akhir ini berubah menjadi lembek, kemudian ada beberapa teman melihat istri saya berubah dengan laki-laki lain. Yang poin kedua, tidak mau melakukan kewajiban lainnya seorang istri, selalu menolak saat saya ajak berhubungan suami istri. Poin yang ketiga, sering keluar rumah tanpa izin saya. Dan yang terakhir, ketika saya bekerja di luar kota, saya mendapat kabar dari adik ipar saya bahwa istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2021 antara pemohon dan termohon telah besar ranjang, sehingga sejak bulan Desember tahun 2021 antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang. Poin yang pernah, bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon bagaimana dilakukan di atas sudah sulit digunakan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, bagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Poin yang nomor 7, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 16 huruf F Formulasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan. Poin yang kedelapan, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama serta SMA Nomor 28 garis miring tua garis miring 2002 tanggal 21 Juli 2022 memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor urusan agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia. Untuk itu, jelas bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk berkenan menerima memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan cerai talak terhadap nama Wajiratun Nasiha binti Ahmad Mufajar, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Jalan Julan Beli nomor 15 RT 6 RW 2 Kelurahan Wilir, Kecamatan Bandungan, Kota Banjar, Semarang. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun permohonan cerai talak ini pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 setelah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dijalankan di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Salatiga sebagaimana tercatat dalam akte nikah nomor 268 tertanggal 13 Mei 2019. Hakim Anggota Dewan silakan. Saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat di situ bahwa saudara membina rumah tangga mulai sejak tanggal 13 Mei 2019. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui masih muda. Tentunya akan melewati banyak kenangan-kenangan yang sangat manis untuk dilewatkan. Perceraian tentu saja akan mengukir kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Sudah, yang mulia.
tetapi tidak dapat titik temu dan hanya ada kegagalan dalam membina rumah tangga. Saudari termohon, apakah Anda paham maksud termohon dan pemohon? Ya, Yang Mulia, saya sudah mengerti. Apakah saudari akan menyampaikan jawaban secara lisan atau tertulis? Saya akan menjawab lisan. Apakah saudari sudah siap mengajukan jawaban pada hari ini? Saya siap, Yang Mulia, dan saya akan sampaikan pada sidang. Baiklah, selanjutnya mendengarkan jawaban lisan dari termohon, maka sidang dinyatakan tertutup dan ditutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan silakan meninggalkan ruangan sidang. Saudari termohon silakan mengutarakan jawaban lisan tersebut. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, Panitera Pengganti yang saya hormati, ini Pak Hakim. Saya memang pernah bertemu dengan seseorang, tapi itu memang ada keperluan penting yang harus diselesaikan dengan seorang tersebut. Kemudian untuk kebutuhan masuk ke dalam hotel dengan lelaki lain, itu saya mempunyai kepentingan dengan petinggi hotel sudah membahas itu hotel yang diskusi besar lain saya. Saudari termohon, apakah saudari akan merubah atau menambah isi surat gugatan saudari? Saya akan menandakan jawaban saya yang mulia. Saksi atas nama Miftahul Falah dipersilakan memasuki ruang sidang. Langsung saja saya ambil alih. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada siang hari ini. Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Baik. Wallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka majelis hakim berharap saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, saudara saksi dapat diancam dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi kenal dengan pemohon dan termohon? Saya kenal dengan pemohon dan termohon, Yang Mulia. Saya adalah adik ipar dari pemohon. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruang sidang. Saudari Panitera, hadirkan saksi kedua ke persidangan. Saksi atas nama Ferry Ardiansyah dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Siap, bawa. Saudara saksi, masih adakah yang diketahui mengenai perkara ini? Tidak, Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Bagaimana saudara pemohon yang mau pertimbangan sekali lagi? Sudahlah, Yang Mulia. Lagi pula sudah sering saya damai karena hukum, tetapi tidak ada hasilnya, Yang Mulia. Tetap saja kami tidak hukum. Bagaimana dengan termohon? Kalau saya tidak banyak berharap, Yang Mulia, akan tetapi jikalau ternyata rumah tangga kami ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, alangkah lebih baiknya bercerai saja, Yang Mulia. Baiklah, setelah majelis hakim selesai bermusyawarah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera, hadirkan para termohon dan pemohon. Pemohon atas nama Nur Sofi Hidayat dan termohon atas nama Waziratul Nasihat dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saudara pemohon, apakah Anda menerima putusan tersebut? Saya terima, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap untuk mengucapkan ikrar talak pada termohon? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, saya persilakan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak. Pada hari ini, saya, Nur Hidayat, berikan menjatuhkan talak 3 resmi kepada istri saya bernama Waziratul Nasihat.
Baiklah, dan ini menetapkan satu, menyatakan perkawinan antara pemohon Nur Sofi Hidayat dengan termohon Waziratun Nasihah putus karena perceraian, menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat penetapan ini sebesar Rp176.000. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara cerai talak register 0965-PDT.G-PA3 pada hari ini tanggal 27 Juni 2022 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah.